Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya pemirsa. Apalagi di saat bulan Ramadan seperti saat ini, kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita agar puasa kita tetap lancar sampai dengan akhir Ramadan nanti. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Senang sekali saya Kori dapat kembali hadir menemani sore hari Anda, tentunya kali ini dalam acara Ayo Bertani. Nah, seperti biasa pemirsa, Ayo Bertani akan memberikan informasi kepada Anda seputar pertanian dan juga peternakan. Nah, kali ini tema kita tidak kalah menarik pemirsa dengan tema-tema sebelumnya. Dan kali ini tema kita adalah budidaya padi tanpa tanah. Wah, seperti apa ya kira-kira caranya ya budidaya padi tanpa tanah? Ini mungkin cocok bagi Anda yang berada di perkotaan yang mungkin ingin membudidayakan tanaman padi tapi tidak punya lahan, begitu ya pemirsa. Nanti akan kita tanya langsung dengan narasumber seperti apa caranya dan bagaimana sih perawatannya dan membudidayakannya seperti apa. Saya sudah mengundang dua narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara. Kita perkenalkan dulu, ini ada Khairul Ihsana dan juga Retno Prayogi. Mereka adalah pegiat pertanian nih pemirsa. Selamat sore Khairul dan juga Yogi. Sore, apa kabar? Kak. Alhamdulillah baik, Kak. Sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa sekali. Kita hadirkan anak-anak muda yang akan memberikan inspirasi juga ini untuk petani-petani muda di rumah ya, petani-petani milenial. Ini cocok sekali dengan tema kita kali ini adalah budidaya padi tanpa tanah. Ini memang cocok sekali untuk di zaman sekarang ya, apalagi untuk orang-orang yang tinggal di perkotaan ya teman-teman ya. Ini menjadi jawaban bagi Anda yang ingin membudidayakan tanaman padi tetapi tidak memiliki lahan pertanian. Sebelum kita bahas tema kita, ini kalian kesibukannya apa? Boleh diceritakan dulu kepada pemirsa di rumah. Dari Khairul dulu, silakan. Iya, untuk saya sendiri kegiatannya hari ini tuh ada kuliah gitu, memang masih bisnis terenam ya. Oh, sudah mulai akhir-akhir lah ya, menuju akhir semester 6, sedang menjalani perkuliahan ya. Oke, kalau Yogi sendiri kesibukannya apa aja nih Yogi? Ya, untuk kesibukan mungkin sama seperti teman saya ya, saudara Khairul. Kami masih menempuh pendidikan di Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi. Untuk kesibukan kami tetap masih kuliah dan selalu melakukan inovasi gitu kan. Belajar kita untuk berinovasi tentang budidaya pertanian ini gitu kan. Kita kembangkan teknologi untuk membantu masyarakat itu, Pak. Gitu, Pak. Luar biasa sekali. Jadi ilmu-ilmu yang sudah mereka dapatkan di perkuliahan ini bisa langsung diaplikasikan begitu ya, karena memang tidak lupa begitu, karena baru saja dipelajari dan langsung dipraktekkan tuh luar biasa sekali dan tentunya bermanfaat untuk masyarakat sekitar ya, luar biasa. Nah, ini kan budidaya padi tanpa tanah. Kita masih masih awam gitu ya, memikir gimana ya nanam padi ini nggak ada tanah tuh gimana caranya gitu ya. Mungkin boleh diceritakan dulu dari Khairul, silakan. Iya. Ini menggunakan teknik apa sebenarnya? Oke, Kak. Budidaya padi tanpa tanah ini merupakan sebuah inovasi dari hidroponik seperti itu. Oh, hidroponik ya, oke. Ya, hidroponik ini kan sendiri banyak jenisnya. Ada yang NFT, TFT. Jadi kalau tanpa tanah dari padi ini namanya aquaponik. Aquaponik, oke. Oke, berarti menggunakan teknik aquaponik. Ini seperti apa sih caranya? Kalau mungkin ini pemirsa di rumah juga ingin memulai seperti kalian juga ini membudidayakan tanaman padi. Kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan? Karena kan tidak membutuhkan tanah begitu ya. Berarti tidak harus mempersiapkan tanahnya begitu. Apa saja yang perlu dipersiapkan Yogi? Oh, baik, Kak. Untuk yang pertama ya, langkah awal kita harus memahami dulu teorinya, Kak. Teori aquaponik ini gitu kan. Aquaponik itu adalah perpaduan antara ikan dengan tanaman. Jadi ketika ada kata ikan, maka kita perlu yang namanya kolam untuk tempat hidup ikan. Jadi langkah awal untuk membuat aquaponik ya kita harus membuat sebuah kolam. Kolam ini bebas kita ukurannya sesuai dengan space yang kita punya, sesuai minat kita. Nah, jadi kalau kita di sini membuat ukuran itu 7 kali 1,8, itu artinya 10 meter persegi lah gitu kan. Di situ kita buat kolam, kemudian di atasnya itu instalasi padinya gitu, Kak. Jadi yang perlu kita siapkan adalah pertama kolam, kemudian kita padukan, kita buat instalasi untuk tanamannya gitu, Kak. Itu untuk aquaponik gitu, Kak.
Oke, berarti ini perpaduan antara ikan dengan padi itu sendiri ya. Iya, Ikannya benar. itu berada di kolamnya dan kemudian padi itu tumbuh di atasnya, luar biasa sekali. Ini bermanfaat juga ya, bisa keduanya bisa kita dapat ini ya pemirsa ya, bisa untuk mengembangkan peternakannya, ikannya juga, padinya juga bisa nih pemirsa, luar biasa. Nah, berarti yang harus dipersiapkan alat-alatnya itu tadi apa saja Yogi? Mungkin pemirsa di rumah bisa dicatat ya pemirsa ya, apa-apa saja nih yang harus dibeli begitu, dipersiapkan untuk membuat kolamnya atau instalasinya itu tadi. Oke Kak, berarti untuk yang pertama kita fokus ke ikannya dulu lah Kak ya. Jadi kita yang pertama harus membuat sebuah kolam. Kemudian kolam itu kita isi air dan kita isi ikan. Kemudian setelah instalasi pertama kita siap, maka kita buat di atasnya itu instalasi untuk budidaya padinya. Nah, yang perlu kita siapkan adalah pipa ukuran 2,3 inci, gitu kan. Nah, setelah itu pipa itu kita lubangi untuk tempat kita menaruhkan padinya. Kemudian setelah instalasi pipa udah selesai, kemudian di situ ada pompa airnya untuk mengangkat air sebagai ke pipa sebagai nutrisi padi itu nanti. Kemudian kita harus mempersiapkan media tanam dari padinya. Nah, ini kan tadi kan kita berbicara tanpa tanah. Ya, memang kita di sini media tanamnya bukan dari tanah, gitu. Tapi pertanyaannya muncul, apakah tidak bisa menggunakan tanah? Menggunakan tanah bisa gitu, tapi ada beberapa kelemahan ketika kita menggunakan tanah. Kenapa? Karena tanah itu sifatnya padat, sehingga kita membuat sebuah media yang tujuannya untuk medianya itu gembur, supaya akar itu bisa bergerak bebas untuk mengambil nutrisi itu tadi. Makanya di sini kita ada medianya itu media pertama, tanamnya apa tuh? Media tanamnya kita menggunakan kokopit. Ini ya. Kokopit ini adalah serbuk dari kelapa, serbuknya itu Kak. Kemudian kita juga menggunakan ada sekam bakar. Nah, sekam bakar ini sangat berfungsi, sangat berguna untuk media tanam. Dia bisa menghilangkan racun apabila ada racun yang berada di nutrisi tadi. Sedangkan kokopit tadi itu bisa mempertahankan air. Jadi kokopit dengan tanah itu kokopit itu lebih 10 kali lebih efisien untuk mempertahankan air. Kemudian kita juga menggunakan kompos. Kompos ya. Nah, kenapa kita menggunakan kompos? Karena kompos ini mengandung banyak nutrisi untuk tanaman, sehingga ketika kita menanam tanpa tanah, jadi nutrisi itu tetap tetap tersuplai dari kompos ini gitu. Ini kan kompos merupakan salah satu bahan organik yang bagus untuk tumbuhan gitu. Oke, luar biasa sekali. Jadi itu terkait media tanamnya. Kemudian kita juga memanfaatkan barang-barang bekas nih Kak, gitu. Nah, di sini ada aqua gelas, botol aqua gelas ya. Botol aqua gelas inilah yang menjadi tempat kita menanam padi tersebut. Jadi tadi kompos, kokopit, kemudian sekam bakar itu kita padukan dengan perbandingan 1:1. 1:1 ya semuanya. Kemudian ya. kita padukan dan kita masukkan ke aqua cup ini gitu. Aqua gelas ini kan. Dan jangan lupa ini kita lubangi bagian belakangnya, bagian bawahnya untuk tempat keluarnya akar gitu kan. Jadi mungkin itu simpelnya untuk media tanam ya. Nah, setelah semuanya selesai, baru kita melakukan penanaman. Dan jangan lupa kita melakukan penanaman itu kita semaikan padinya Kak, kan? Kita semaikan padinya. Jadi untuk satu pot ini, ya kan, satu cup ini kita taruh aja cukup satu benih padi. Satu benih padi saja tuh, satu wadah. Satu benih padi. Jadi teorinya adalah kita menyarankan ketika melakukan persemaian, susun media cup ini yang udah dikasih media tanam, kita susun di bawah naungan. Jadi kita ada naungan Kak, supaya ketika nanti ada hujan lebat dan posisinya benih ini belum tumbuh, dia tidak hilang Kak, gara-gara kena hujan tadi gitu Kak. Makanya setelah dia semai umur 7 hari, baru kita pindahkan ke instalasi aquaponiknya. Oh gitu. Gitu Kak. 7 hari ya? Iya Kak, 7 hari dulu ya. setelah bersemai Kak.
Oke, supaya dia tetap tahan ya walaupun kena hujan Iya, ya, benar, tetap Kak. aman begitu ya. Oke, luar biasa. Ternyata itu ya tadi ya pemirsa sudah dijelaskan oleh Yogi apa saja yang harus dipersiapkan, media tanamnya apa, dan memang ini cukup mudah kalau memang kita ada keinginan dan niat untuk membudidayakan tanaman padi ini tanpa tanah. Jadi memang kalau kalian ada lahan di belakang rumah, di samping rumah mungkin yang bukan tanah tetapi adalah kira-kira space untuk bisa menanam, membuat kolam untuk aquaponik ini, boleh ya pemirsa dicoba ya untuk membudidayakan tanaman padi tanpa tanah ini. Oke, nah ini jenis padi ini kan ada varietasnya ya. Kalau untuk di aquaponik ini sendiri ada varietas tertentu atau semua jenis padi bisa ini, Hairul? Iya, kalau untuk padi juga kita bisa menanam dengan berbagai jenis sebenarnya. Sama saja dengan kita menanam di konvensional seperti lahan pertanian. Tetapi memang ada yang perlu kita perhatikan dalam pemilihan benih, itu kita mengambil dari balai-balai pertanian yang sudah terverifikasi gitu. Oke. Jadi sehingga benih-benih ataupun tanaman padi kita ini adalah tanaman unggul. Tanaman yang unggul ya, bibit-bibit yang unggul ya. Oke. Nah, untuk menentukan bibit yang unggul itu yang seperti apa sih? Mungkin kalau pemirsa di rumah mungkin agak bingung ya pemirsa untuk membeli ataupun mencari bibit tanaman padi yang unggul itu yang seperti apa nih kira-kira ciri-cirinya, Khairul? Iya, untuk benih unggul itu sudah banyak beredar di masyarakat, dan dari Kementerian Pertanian juga sudah memberikan informasi yang cukup banyak di internet seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan informasi. Oke, apalagi zaman sekarang ya informasi beredar sangat mudah sekali kita dapatkan ya di internet, bisa kita cari ya pemirsa. Jadi memang untuk menanam aquaponik dari tanaman padi ini sendiri harus bibit yang unggul ya pemirsa ya, supaya memang ini baik kualitasnya seperti itu juga. Mungkin prosesnya juga lebih mudah dan lebih baik waktunya. Oke, luar biasa sekali. Nah, mungkin pemirsa penasaran ya seperti apa ini cara pembudidayaannya, dan mungkin dari tadi hanya membayangkan ya bentuk kolamnya, kemudian cara menanamnya. Ini kita hadirkan ada tayangan berikut ini yang bisa kita lihat bagaimana sebenarnya penanaman aquaponik dari tanaman padi tanpa tanah ini. Berikut ini. Nah, ini bisa kita lihat ya pemirsa. Wah, ternyata seperti ini ya. Oke. Nah, ini berapa luas sih lahannya ini, Yogi bisa diceritakan? Iya Kak, jadi ini Kak kami menanam dengan luas 10 meter persegi Kak. Di sini kami ada sekitar 448 lubang tanam. Berarti ada 448 cup tadi Kak. Nah, gitu. Nah, jadi nah, ikannya di mana Yogi? Gimana Kak? Ikannya di mana ya? Nah, ikannya di bawah ini. Ikannya di bawah pipa itu Kak. Di dalam pipa itu ya? Iya, gitu kan. Jadi dia di bawahnya itu ada kolam, kemudian ada air, dan di situ ada ikannya, dan airnya itu kita naikkan melalui pompa air gitu melalui Kak. Pompa air. Oke, luar biasa. Nah, di atas dan ini nggak lupa itu kan di situ di atasnya itu ada jaring Kak. Jaring. Nah, jadi ternyata apa fungsinya nih ya? Nah, fungsinya Kak, walaupun di rumah kita terkadang tidak ada burung Kak, setelah ada padi ini ternyata banyak burung yang datang gitu Kak. Burung juga tahu ya di mana tempat iya, makanannya ya. Jadi makanya di sini kita kasih jaring supaya padinya ketika udah berbuah tidak dimakan burung gitu Kak. Jadi ini harus menjadi perhatian juga bagi masyarakat kalau ingin menerapkan budidaya ini padi, terutama hama burung itu jangan sampai lupa gitu. Iya, jadi harus menggunakan jaring ya. Ya, takutnya kan sebelum kita panen udah habis Kak dimakan burung. Gitu Kak. Tapi terlihat subur ya begitu ya, bagus benar, ya tanamannya ya. Ini harus dirawat seperti apa? Harus dicek berkala tuh gimana sih ini? Kalau perawatannya itu tidak susah Kak, tidak gampang, karena pertama gini, nutrisi itu dia udah tersuplai dari kotoran ikan tadi. Oke. Nah, itu jadi kan kalau kita menanam secara konvensional, nutrisi itu kan harus kita tambahkan melalui pemupukan secara berkala gitu kan. Nah, kalau di sini kita tidak perlu melakukan pemupukan gitu. Dia udah tersuplai nutrisinya dari kotoran ikan tadi. Oke, kotoran ikan itu yang menjadi pupuknya begitu benar, ya, menambah nutrisi. Untuk menjadi perhatian Kak, untuk bagaimana perawatan yang harus diperhatikan itu adalah perawatan secara tekniknya itu hamanya aja Kak yang perlu dilihat Kak. Hama ya, Ya, yang menjadi ketika nanti ada hama,
boleh kita kutip aja Kak, tidak perlu menggunakan semprotan pestisida. Sehingga produk yang kita hasilkan itu adalah produk organik gitu Kak. Oke. Itu Kak. Baik. Nah, kalau untuk yang ditanya tadi itu usianya berapa itu tanaman padinya? Itu kan padi yang umur panennya itu 6 bulan Kak. Dan sekarang dia udah sedikit muncul padinya. Ini baru umur yang sekitar seperti ini ya yang kalian bawa ini berapa usianya nih? Sudah ini mulai keluar padinya? 3,5 sampai 4 bulan nih Kak baru. Ini sudah 4 bulanan iya, ya. Makanya setelah 2 bulan lagi insya Allah ini bakal panen itu Kak. Gitu. Berarti usia panennya itu adalah 6 bulan ya. Iya, sama benar, seperti padi konvensional nggak sih? Ya, sama sebenarnya sama, Kak. ya? Sama, umurnya sama Kak. Oke, luar biasa. Nah, jadi seperti itu tadi sudah dilihat ya pemirsa ya, seperti apa caranya, kolamnya sudah terbayang ya. Jadi pemirsa di rumah bisa mencontoh seperti yang dibuat oleh Yogi dan juga Hairul tadi ya pemirsa ya. Jadi memang cukup mudah kalau memang kita ada niat nih, ada serius begitu ya untuk mengerjakannya. Tapi kalau memang nggak serius, waduh sepertinya repot membuat kolam dan lain sebagainya seperti itu ya. Tapi bisa dicoba ya pemirsa ya, apalagi untuk kalian yang tidak ada tanah di lahan pertaniannya, melalui pekarangan rumah juga bisa ya dibudidayakan tanaman padi tanpa tanah. Oke, kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini pemirsa. Kami juga mengundang Anda ya di line telepon interaktif, boleh menghubungi kami di 061 4146 353. Kami akan menunggu atensi Anda. Setelah jeda yang berikut ini kami akan segera kembali. Tetap bersama kami di Ayo Bertani. Iya, terima kasih pemirsa masih menyaksikan kami di Ayo Bertani dan kita masih membahas tentang budidaya padi tanpa tanah bersama dengan Hairul dan juga Yogi di sini. Kami juga mengundang perhatian Anda pemirsa untuk menghubungi kami di 0614146 353. Silakan bagi Anda mungkin yang juga tertarik untuk membudidayakan padi tanpa tanah ini boleh langsung ditanyakan ya, mumpung lagi ada kedua narasumber kita di sini yang sudah memulai membudidayakan tanaman padi ini, boleh langsung ditanya-tanya seperti apa pengalaman dari mereka. Oke, sekali lagi di 0614146 353, jangan sampai lupa ya pemirsa ya. Oke, tadi kan sudah kita lihat tayangannya seperti apa. Kemudian tadi Yogi menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada perawatan yang khusus begitu ya. Lalu seperti apa untuk supaya dia tetap bertahan maksimal? Seperti yang tadi kita lihat kan tumbuhnya baik begitu ya, terlihat subur begitu. Sebenarnya perawatan seperti apa? Kalau untuk airnya mungkin harus diganti, ditambah atau seperti apa sih Hairul untuk perawatan dari aquaponik padi ini sendiri? Oke Kak, aquaponik padi kita bisa bilang ini Kak, perawatan yang pertama itu kan memang yang paling penting untuk tanamannya itu adalah ikannya tadi Kak. Ya, kolam di ikannya itu, airnya itu adalah sebagai nutrisi bagi tanaman padi ini. Jadi kita bisa melihat Kak, apakah nutrisi yang diberikan ikan ini untuk tanaman cukup atau kurang gitu, karena ada tanda-tanda yang bisa dikasih tahu oleh tanaman. Oh, seperti apa tuh tanda-tandanya? Ya, kalau misalnya
tanamannya itu kekurangan unsur hara, dia nanti akan menguning seperti itu, Kak. Jadi kalau kita kekurangan unsur hara dari ikan itu sendiri, kita juga bisa memberikan dengan pupuk organik cair. Oh, bisa menggunakan tambahan pupuk organik cair ya. Seperti itu, Kak. Oke, itu supaya tetap terjaga ya, unsur hara itu tadi harus tetap terjaga begitu, tidak boleh kurang begitu ya. Benar. Oke, berarti memang yang harus diperhatikan adalah kecukupan nutrisi yang dari ikan itu tadi ya, Yogi. Ini berarti harus kita cek begitu ya, Yogi ya, untuk airnya, kemudian itu tadi kotoran ikannya, seperti itu, Yogi. Iya benar. Jadi kan sebenarnya tumbuhan atau tanaman itu sebenarnya sama seperti manusia, Kak. Mereka itu juga membutuhkan makanan atau membutuhkan nutrisi. Iya. Makanya ketika kita berbudidaya, yang perlu kita pahami itu yang paling utama adalah nutrisi. Nutrisinya. Nah, ketika nutrisi yang tercukupi, nutrisi dari kolam itu tercukupi, maka dia pertumbuhannya akan baik. Seperti yang disampaikan oleh teman saya ketika dia menunjukkan bahwa tanaman ini kekurangan unsur hara, maka bisa kita tambahkan dengan pupuk organik cair, dan itu akan kita aplikasikan melalui semprotan gitu, Kak. Kemudian selain nutrisi, untuk yang harus kita perhatikan juga masalah hama tadi, Kak. Hama, gitu. Jadi ada hama kepik, ada hama wereng gitu kan. Nah, itu harus kita perhatikan, makanya kita sebagai pembudidaya harus sering memperhatikan tanaman kita. Ketika ada hama, itu cukup kita ambil aja pakai tangan gitu, jangan disemprot, karena sebenarnya kalau dosen saya berbicara gitu kan, mengatakan bahwa hama itu tidak perlu dibunuh, biarkan mereka hidup, tapi yang perlu kita lakukan adalah membatasi kehidupan mereka gitu. Artinya ketika ada hama dan itu masih belum banyak, tidak apa-apa, Kak, karena mereka juga makhluk hidup. Nah, itu konsep yang mengagumkan dari dosen saya seperti itu. Benar. Jadi memang kita ya sesama makhluk hidup gitu ya. Bener, Kak, mereka hama juga berhak hidup gitu ya. Gitu. Jadi kalau belum terlalu banyak dan tidak terlalu mengganggu tanaman kita, ya sudah biarkan saja begitu ya. Tapi kalau memang sudah sangat mengganggu, itu caranya tidak perlu disemprot juga ya. Jadi kita tetap bisa diambilin saja begitu ya, Yogi ya. Nah, kalau untuk padi sendiri, hama apa saja yang sering muncul hinggap di padi ini? Tadi hama kepik, wereng, ada lagi yang lain? Nah, jadi Kak, ketika posisi tanaman padi itu masih belum mengeluarkan padinya, belum mengeluarkan malai, itu yang paling sering itu seperti kepik tadi, kemudian wereng, kemudian ada penggerek batang. Apa tuh? Hama penggerek batang, dia memakan batang padinya gitu, Kak. Jadi kalau kita di bertani secara konvensional, itu yang sering dikeluhkan oleh masyarakat itu hama anjing tanah. Wah, nah, jadi gitu. Hama anjing tanah itu kalau di masa kecil saya nyebutnya itu orong-orong. Orong-orong, gitu, bener-bener orong-orong. Jadi saya pernah ternyata kalau dulu waktu kecil itu untuk main-main, ternyata ternyata tuh hama ya. Iya, hama, Kak, di pertanian padi itu sangat sangat mengganggu. Karena apa? Karena bisa memakan padinya, Kak. Jadi pas padi itu masih kecil dan dia dimakan langsung mati gitu. Sehingga perlu penyulaman gitu kan. Kemudian ada kalau kalau udah mengeluarkan malai, hama yang paling sangat membahayakan adalah burung. Burung gitu. Okay. Jadi seperti itu, Kak. Makanya harus kita perhatikan gitu, Kak. Oke, maka dari itu mungkin pemirsa di rumah juga yang sudah pernah ya membudidayakan tanaman padi ini mungkin juga pernah mengalami hal-hal yang demikian ya pemirsa ya. Mungkin ada yang sudah putus asa begitu, sudah menanam, sudah mungkin pertengahan jalan tiba-tiba padinya mati begitu ya. Dan ya sudahlah, malas lagi memulainya. Itu gimana sih caranya, Hairul mungkin bisa memberikan tips bagi teman-teman di rumah yang membudidayakan tanaman padi. Ini seringkali ada yang gagal, sudah ditanam kemudian gagal, belum waktunya untuk panen, tiba-tiba sudah gagal saja. Ini kira-kira apa saja yang harus diperhatikan agar kegagalan ini tidak terjadi begitu, Hairul? Oh, siap, Pak. Jadi kalau misalnya agar kegagalan ini tidak terjadi, yang pertama kita harus memahami gitu, Kak. Memahami dan mempelajari bagaimana budidaya padi yang baik gitu. Iya, tidak hanya asal menanam saja, tanam aja, tapi kita tidak ada ilmunya nih gitu ya, Hairul ya? Iya, benar, Kak. Oke, jadi apa saja yang harus diperhatikan ini? Yang pertama, kita adalah mempersiapkan alat-alat dan bahan-bahan yang sudah disampaikan tadi teman saya. Yaitu harus benar-benar diperhatikan gitu. Jangan sampai tidak ada
Kalau nggak ada, nggak akan bisa kita melakukan budidaya tersebut. Seluruh komponennya harus ada gitu Ya, ya. terpenuhi. Terpenuhi. Baru setelah terpenuhi semua, baru kita melakukan penanaman. Nah, penanaman ini caranya kita juga bisa melihat ya dari benih tadi kan ya, benihnya berkualitas atau enggak. Oh iya, bibitnya harus unggul ya benihnya. Baik ya. itu bibit ikan ataupun bibit tanamannya, Kak. Oke, keduanya ya harus diperhatikan ya. Oke, baik. Baru setelah itu perawatan yang harus diperhatikan agar tanamannya itu dan ikannya juga hasilnya maksimal, optimal. Benar. Oke, berarti memang harus keseluruhan ya pemirsa. Artinya kita harus memiliki ilmu. Jadi kita untuk menanam padi ini tidak hanya sekedar ya udah ikut tanam deh gitu menggunakan aquaponik. Iya, kita menggunakan ikan dan padinya seperti itu. Tapi kita tidak ada ilmu itu tidak bisa ya pemirsa. Jadi memang harus kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita memulai ya. Jangan kita mulai dulu kemudian gagal baru kita pelajari gitu. Jadi udah sia-sia begitu ya. Jadi memang harus dipelajari dulu baru kita mulai. Dan mudah-mudahan hasilnya juga maksimal gitu. Jadi kita sudah tahu nih kalau terjadi hambatan ini caranya begini nih gitu untuk mengantisipasinya. Seperti itu ya pemirsa ya. Nah, di sini memang Yogi dan Hairul memberikan ilmunya juga kepada kita seperti apa cara pembudidayaan tanaman padi ini tanpa tanah. Nah, sebenarnya kalau untuk padi tanpa tanah ini ada nggak sih keunggulannya? Apakah hasil berasnya akan lebih baik begitu Yogi, atau seperti apa sih keunggulan dari produk padi aquaponik ini, Yogi? Oke, baik. Untuk keunggulan yang pertama itu menurut saya adalah kita menghasilkan produk pertanian organik. Jadi kita mendukung program pemerintah tentang pertanian yang sustainable atau pertanian yang berkelanjutan, sehingga kita menerapkan sistem pertanian yang organik gitu. Kemudian untuk keunggulan selanjutnya adalah kemudahan kita dalam perawatan. Pertama, ketika kita menanam di konvensional itu yang harus diperhatikan adalah pengolahan lahan. Nah, pengolahan lahan itu membutuhkan tenaga, membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, sedangkan kita menggunakan sistem ini tidak perlu menggunakan pengolahan lahan. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah modal. Kita modal di sini, modalnya itu kalau menurut saya itu cukup sekali modalnya. Ketika nanti kita bertanam selanjutnya tidak perlu mengeluarkan modal lebih besar lagi karena instalasinya sudah ada. Namun kalau kita bercocok tanam secara konvensional, pengolahan lahan itu selalu dilakukan ketika kita mulai menanam. Nah, itu. Kemudian perawatan tadi lebih gampang, kita lebih enak mengontrolnya gitu kan. Kemudian tidak terserang oleh hama yang ada di dalam tanah. Iya. Jadi kalau di lahan, di lahan itu kalau di tanaman padi, biasanya padi sawah itu juga dimakan oleh keong yang warna kuning itu, Kak. Nah, itu juga salah satu hama. Kalau di sistem aquaponik ini tidak ada keong kan gitu. Jadi itu salah satu keunggulan juga gitu kan. Kemudian untuk hamanya juga bisa kita enak ngontrolnya tadi kan, Kak. Kemudian hasilnya bisa lebih. Nah, ini yang salah satu lagi yang lebih enaknya gitu, Kak. Ketika kita menggunakan sistem ini, nutrisi itu bisa terpenuhi, kita enak mengontrol nutrisi sehingga pertumbuhan tanaman padi ini bisa lebih bagus gitu, Kak. Jadi lebih hemat budget juga ya untuk nutrisinya, itu tidak perlu tambahan pupuk dan lain sebagainya, cukup menggunakan nutrisi dari amoniak ikan itu sendiri ya. Wah, luar biasa. Kemudian, Kak, kami juga kemarin survei juga ke petani. Di situ kita melihat lahan mereka luas, Kak. Lahan mereka luas tetapi kering. Padahal itu merupakan tanaman padi sawah. Seharusnya idealnya tanaman padi sawah itu harus tergenangi oleh air. Itulah yang dikeluhkan oleh mereka gitu, Kak. Kondisinya kan cuaca sekarang tidak menentu ya, Kak, cuaca. Kadang hujan, kadang ini, sehingga mereka kekurangan air. Nah, kalau menggunakan sistem ini kita tidak takut kekurangan air, karena air ketika kurang bisa kita tambah, kan lebih enak gitu, Kak, ngontrolnya. Seperti itu, Kak. Oke, dan ternyata banyak sekali keunggulannya ya, Yogi Kak, dan Hairul ya. Jadi memang cukup baik ini untuk dibudidayakan dan dilestarikan begitu ya untuk pemirsa di rumah yang mungkin tidak ada lahan, apalagi zaman sekarang ya, sawah nanti tiba-tiba sudah jadi perumahan begitu ya, tanah-tanah kosong sudah jadi perumahan. Memang sudah mulai kekurangan ruang
kosong begitu ya pemirsa, tanah yang bisa kita gunakan untuk menanam padi. Tapi itu tidak menjadi kendala pemirsa, karena memang bisa kita gunakan sistem aquaponik ini pemirsa. Nah, bagi Anda mungkin yang masih ingin ada unek-unek, ada yang ingin ditanyakan, langsung saja pemirsa telepon kami di 061 4146 353. Sekali lagi di 061 4146 353. Langsung saja tanyakan seperti apa kira-kira yang menjadi unek-unek Anda. Mungkin ada keluhan Anda yang juga pernah mungkin membudidayakan tanaman padi ini menggunakan sistem aquaponik. Boleh sharing-sharing pengalaman ya pemirsa. Mungkin Anda juga yang sudah berhasil, boleh juga bagikan pengalaman Anda kepada kami di sini. Sekali lagi pemirsa di 01414146353. Nah, kalau untuk padi ini sendiri sebenarnya suhu itu berpengaruh nggak sih, ketahanan terhadap suhu, atau memang suhu apapun dia oke saja nih padi ini, Hairul? Iya Kak, untuk suhu dari tanaman padi ini memang memiliki ketentuan seperti itu Kak. Jadi tidak boleh terlalu dingin gitu enggak, makanya di Eropa saat musim dingin kan tidak bisa dilakukan penanaman padi seperti itu enggak. Dan juga yang terlalu tinggi suhunya juga akan menyebabkan tanaman ini tidak ideal pertumbuhannya seperti itu Kak. Oke. Berarti memang ada musim-musim tanamnya begitu ya Yogi ya untuk tanaman padi ini. Kalau untuk di aquaponik ini juga berlaku seperti itu atau tidak, Yogi? Jadi kan Kak, kenapa kan kalau kita melihat para petani itu mereka menggunakan musim tanam, gitu kan. Ketika musim hujan baru mereka menanam padi. Ketika musim panas mereka mengganti tanaman, seperti tanaman palawijaya, gitu kan. Nah, kenapa mereka membuat konsep seperti itu? Karena yang pertama, tanaman padi ini membutuhkan air karena mereka menanamnya di sawah. Jadi padi sawah harus butuh genangan air, kan gitu Kak. Nah, sehingga kalau kita menggunakan sistem aquaponik tidak perlu menggunakan musim. Musim apapun bisa kita ya. Iya. Musim kemarau, musim hujan itu bisa. Nah, jadi kan biasa petani itu menanam 1 tahun 2 kali itu paling banyak. Nah, dan di sini kami menyarankan kepada masyarakat juga kalau baik itu ditanam secara konvensional maupun secara aquaponik, kita beralih ke benih yang panennya itu 3 bulan. 3 bulan. Jadi dalam 1 tahun bisa panen 3 kali untuk meningkatkan produktivitas kita, gitu kan. Dan kita kan melihat kita Indonesia kan juga masih mengekspor beras kan gitu. Nah, artinya ketahanan pangan kita itu masih kurang kan. Sehingga sebenarnya kami menerapkan teknologi ini tujuannya itu untuk meningkatkan kemauan masyarakat terutama di perkotaan untuk meningkatkan budidaya urban farming, pertanian di tengah-tengah perkotaan. Benar. Kami juga menerapkan teknologi ini untuk menciptakan ketahanan pangan di ruang lingkup terkecil. Apa itu ruang lingkup terkecil? Ruang lingkup keluarga. Ya benar gitu Kak jadinya. Oke, baik. Berarti kalau menggunakan aquaponik ini tetap terjaga begitu ya ketahanan dari airnya, tidak seperti di sawah yang kadang-kadang petani-petani konvensional mengeluhkan ini tanahnya, sawahnya kering begitu. Apalagi memang untuk suhu-suhu di sekarang ini pemirsa, apalagi di Kota Medan ya, kadang panasnya panas terik sekali, tiba-tiba nanti sorenya hujan atau sekali hujannya deres sekali gitu ya, sampai banjir begitu. Jadi ini memang cukup mengganggu tanaman kita, apalagi untuk tanaman di sawah seperti itu ya pemirsa. Jadi memang boleh beralih ke tanaman aquaponik, apalagi untuk petani-petani milenial ini cocok sekali. Jadi tidak perlu turun ke sawah ya berbecek-becekan, berpanas-panasan. Jadi cukup menanam padi menggunakan aquaponik ini, kita tetap bisa terjaga, tidak perlu kotor-kotoran begitu ya untuk petani-petani muda mungkin yang males ya untuk turun ke sawah langsung. Jadi memang ini cocok sekali untuk diterapkan seperti itu, dibudidayakan. Oke, pemirsa boleh bergabung bersama kami. Sekali lagi saya bagikan nomor telepon kami di 014146353 0614146 353. Nah, ini luar biasa sekali. Apalagi kita lihat ini anak-anak muda ya pemirsa ya, Yogi dan juga Hairul di sini. Sebenarnya kalian kenapa sih tertarik untuk belajar ataupun mulai membudidayakan tanaman padi tanpa tanah ini? Hairul kenapa tertarik sih? Tapi mungkin sebelum diceritakan kita break dulu ya pemirsa. Kami masih mengundang Anda di line telepon interaktif di 0141446 353. Setelah yang berikut ini kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa masih menyaksikan kami, terima kasih. Kami masih di Ayo Bertani, masih berbicara tentang budidaya tanaman padi tanpa tanah, luar biasa. Dan kami masih mengundang Anda di line telepon interaktif ya pemirsa di 0614146353. Silahkan menghubungi kami di 0614146353. Masih ada Yogi dan Hairul di sini yang ingin memberikan informasi kepada Anda. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya-tanya langsung, boleh ya bersama dengan Hairul dan Yogi di sini. Nah tadi Yogi sempat menjelaskan bahwa ada varietas atau seperti apa sih Yogi yang bisa panen 3 bulan sekali. Ini kan meningkatkan produktivitas seperti itu ya Yogi ya. Jadi 1 tahun itu bisa panennya 3 kali. Ini menggunakan cara apa Yogi? Atau ada varietas tertentu atau menggunakan sistem tertentu atau yang seperti apa Yogi? Iya baik Kak. Jadi kan ternyata Indonesia itu juga melihat perkembangan pertanian kita gitu, ingin meningkatkan perkembangan pertanian kita, sehingga banyak Menteri Pertanian, pemerintah itu menciptakan varietas-varietas unggul. Nah, varietas unggul yang salah satunya selain dia tahan terhadap hama penyakit, dia bisa mempercepat laju produktivitas, laju panennya, sehingga bisa panen 3 bulan gitu. Sehingga makanya kita sebenarnya petani ini tinggal membeli varietasnya tadi gitu Kak, bibit unggulnya tadi gitu Kak. Oke, berarti memang sudah ada dijual atau ya, seperti benar, apa Kak. Varietasnya itu sudah ada dijual ya? Sudah Kak. Oke, nah ini bisa menjadi satu pilihan juga ya pemirsa ya untuk Anda yang mungkin bisa mencoba ini bisa panen 3 kali dalam 1 tahun, 3 bulan sekali bisa dipanen. Jadi ini memang luar biasa, bisa menambah ketahanan pangan itu tetap terjaga, apalagi tadi yang seperti yang dikatakan Yogi, cukup di ruang terkecil dulu, lingkup terkecil adalah lingkup keluarga, karena memang saat ini populasi semakin bertambah ya, untuk ketersediaan pangan juga mungkin kita juga semakin menurun, karena untuk padi sendiri kita masih harus impor dari luar negeri seperti itu, padahal kita yang bisa menghasilkan padi itu sendiri sebenarnya kita bisa pemirsa. Jadi untuk memulai membudidayakan tanaman padi ini bisa menggunakan tanpa tanah, bisa menggunakan aquaponik ini di pekarangan rumah kita juga bisa. Ayo kita mulai bersama-sama ya pemirsa ya. Baik, nah tadi saya bertanya ya sebelum break tadi, sebenarnya kalian ini kenapa sih tertarik untuk membudidayakan tanaman padi tanpa tanah ini? Dari Hairul sendiri sebenarnya apa yang menjadi ketertarikan Hairul untuk membudidayakan padi tanpa tanah ini? Iya Kak, ketertarikan saya kenapa tertarik ya budidaya ini, karena yang pertama situasi lahan pertanian semakin berkurang seperti itu Kak. Karena kan tidak bisa dipungkiri banyak pembangunan yang diganti dengan perumahan. Jadi itu membuat lahan pertanian semakin sedikit kayak gitu Kak. Kemudian kami ingin menyemarakkan urban farming. Urban farming. Ya, jadi kota hijau seperti itu Kak. Setiap kota di rumah itu mempunyai pertanian seperti itu Kak. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau untuk Hairul sendiri nih perhatian terhadap keadaan saat ini luar biasa. Jadi memang dari anak-anak muda seperti ini kita bisa belajar ya pemirsa, mereka saja sudah mulai memperhatikan keadaan kita sekarang ini dengan mencoba menggunakan aquaponik ini dengan menanam padi tanpa tanah ya, luar biasa. Kalau Yogi sendiri apa sih yang menjadi ketertarikan Yogi untuk mengembangkan aquaponik menanam padi tanpa tanah ini Yogi? Jadi sebelumnya kenapa kita tertarik, pertama dari background kita ya, anak pertanian, sehingga kita ingin mendalami bagaimana pertanian itu, kemudian ingin meningkatkan sistem pertanian di Indonesia itu sendiri gitu. Kemudian sebuah teknologi itu bisa kita kembangkan gitu kan, sehingga kami yang masih muda inilah mencari inovasi bagaimana kita mengembangkan teknologi sederhana aja gitu kan. Tidak, ini kan teknologi, kami menyebutkan teknologi sederhana ini sebenarnya untuk supaya lebih mudah diimplementasikan ke masyarakat gitu Kak. Kemudian kami meninjau kan, ketika tadi teman saya mengatakan bahwa lahan pertanian itu semakin mengecil, sedangkan populasi manusia itu semakin banyak, sedangkan manusia itu membutuhkan makanan gitu. Sehingga pertanian itu adalah sebuah bidang yang tidak pernah mati, karena kalau bidang pertanian mati maka manusia bisa mati gitu kan. Sehingga untuk itu maka kita harus memprioritaskan terhadap pertanian itu sendiri, sehingga maka kita kembangkanlah teknologi sederhana yang bisa
diimplementasikan oleh masyarakat secara mudah, maka muncullah sistem-sistem pertanian seperti aquaponik ini salah satunya. Dan tujuannya juga supaya bisa diterapkan di ruang lingkup terkecil itu tadi Kak, gitu kan, di ruang lingkup keluarga, sehingga ketika di rumah tidak perlu beli beras gitu kan, atau beli pun tidak terlalu banyak, kemudian bisa menanam sayur, memasak itu bisa panen sendiri, gitu kan, lebih enak gitu Kak. Benar, jadi luar biasa sekali. Kalian juga menyemarakkan, juga mengedukasi dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut bersama-sama ya, menggalakkan urban farming ini ya pemirsa. Jadi di perkotaan kita juga bisa bertani loh, tidak hanya yang punya sawah saja yang bisa bertani, tapi kita orang perkotaan juga sebenarnya bisa menggunakan hidroponik dan aquaponik ini, bisa menanam padinya sendiri ya, bisa memanen. Kalau kita menggunakan varietas yang unggul tadi 3 bulan sekali, wah ini luar biasa. Jadi 3 bulan sekali kita bisa memanen padi, kita bisa menghasilkan beras sendiri, kemudian kita juga bisa menanam buah dan sayur sendiri ya pemirsa menggunakan hidroponik juga. Kemarin juga sudah pernah kita bahas. Jadi memang ketahanan pangan keluarga kita sendiri dulu deh yang kita amankan gitu ya teman-teman ya. Kita amankan dulu untuk keluarga kita sebelum kita membudidayakan lebih luas lagi untuk ketahanan pangan masyarakat dan juga tentunya untuk negara kita tercinta ini. Luar biasa sekali untuk anak-anak muda ini, semangatnya luar biasa pemirsa, patut kita contoh dan kita tiru nih. Oke, nah kalau untuk kalian sendiri ini kan sudah cukup lama lah ya untuk membudidayakan tanaman padi ini. Pernah nggak sih mengalami kegagalan untuk aquaponik ini sendiri? Karena kan kalau kita lihat tadi di tayangan luar biasa bagus sekali ya pemirsa ya, sangat subur begitu. Tapi pernah nggak sih mengalami kegagalan untuk menanam padi tanpa tanah menggunakan aquaponik ini? Hairul pernah ada kegagalan nggak sih, atau ada hambatan-hambatan tertentu nggak untuk aquaponik ini sendiri? Ada Kak. Ada apa tuh? Jadi waktu pembuatan instalasi di hidroponik aquaponik ini kemarin tuh pernah bocor gitu. Jadi pipanya itu tidak kuat gitu Kak. Maksudnya waktu lemnya itu nggak ketat kayak gitu Kak. Jadi itu bisa bocor sehingga kan nggak bisa kita aplikasikan nanti untuk budidaya seperti itu Kak. Jadi itu ya harus benar-benar dipikirkan seperti itu Kak, dan diperhatikan. Jadi memang luar biasa, memang harus dari awal itu pembuatan kolamnya, pembuatan instalasinya itu harus memang benar-benar ya pemirsa ya, karena memang yang hal-hal seperti itu saja bisa menjadikan kegagalan ataupun menghambat untuk kita memulai aquaponik ini ya. Kalau Yogi sendiri, hambatan yang pernah dirasakan seperti apa Yogi? Ya, kalau untuk budidaya yang kita alami adalah masalah hama sebenarnya. Hama ya. Nah, jadi sebelumnya itu kita menanam tanpa memberi jaring. Nah, jadi pas kita mau panen ternyata padinya udah hampir habis karena dimakan burung itu tadi. Makanya itu harus menjadi perhatian, harus menjadi perhatian. Nah, sehingga dengan pengalaman yang pertama, maka kita bisa belajar dan kita kasih jaring juga. Dan harus tetap ada controlling gitu dari pembudidayanya untuk melihat ketika ada burung mungkin boleh diusir, ketika ada hama boleh diambil gitu. Jadi seperti itu Kak, kendalanya itu seperti itu. Tapi yang bagusnya kendala-kendala seperti itu bisa kita perkecil gitu kan, dengan kita melihat ternyata ada ini, baru kita lakukan aplikasi sesuatu hal gitu Kak. Iya, bisa meminimalisir kegagalan lah ya Yogi. Iya, jadi dari pengalaman-pengalaman Yogi dan Hairul bisa kita aplikasikan ya pemirsa, bisa kita terapkan kalau kita ingin memulai menanam padi tanpa tanah menggunakan aquaponik ini. Jadi memang dari awal pembuatan kolam, pembuatan instalasi, kemudian jaring itu juga jangan lupa ya, seperti pengalaman Yogi tadi dimakanin burung ya, ada hama seperti itu. Jadi memang jaring itu sangat penting supaya memang padi ini tetap bertahan sampai dengan waktunya panen nanti. Oke. Nah, untuk kalian boleh berikan tips-tips deh kepada teman-teman di rumah, kepada pemirsa di rumah yang ingin memulai membudidayakan tanaman padi tanpa tanah aquaponik ini. Dari Yogi, singkat saja memberikan mungkin semangat ataupun tips-tips kepada teman-teman di rumah. Baik, untuk tipsnya yang pertama, ketika kita memulai, kami menyarankan untuk belajar terlebih dahulu gitu. Untuk belajar terlebih dahulu, kita harus memahami konsepnya, kita harus memahami alurnya. Nah, ketika kita paham ilmunya, maka kita implementasikan, dan ketika gagal, kita bisa flashback apa penyebab kegagalan kita itu tadi, sehingga
kegagalan itu bisa menjadi bahan pelajaran untuk kita. Seperti kami tadi, ketika ada hama burung ternyata, walaupun di depan rumah kita yang biasanya nggak ada burung, ternyata burung datang gitu. Sehingga itu bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kita pas budidaya selanjutnya gitu Kak. Oke, baik, terima kasih Yogi. Dari Hairul, singkat saja kepada pemirsa di rumah, silakan. Kalau dari saya 3 poin. Niat, belajar, action. Wah, oke. Cukup Pak. Berarti harus ada niat dulu, dan setelah ada niat kita pelajari dulu, baru kita lakukan ya. Luar biasa. Terima kasih Yogi dan juga Hairul atas waktunya sudah berbincang-bincang, memberikan informasi yang baik sekali untuk kita semua untuk pembudidayaan tanaman padi tanpa tanah menggunakan aquaponik. Luar biasa. Mudah-mudahan ini dapat menambah ilmu kita bersama ya pemirsa ya, bisa menambah wawasan kita supaya kita bisa menggalakkan urban farming ini dimulai dari lingkup terkecil dari lingkungan keluarga kita dulu. Terima kasih pemirsa, saya Kori dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa. Waalaikumsalam.